Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3 bagian 2. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang keadaan alam jazirah Arab sebelum Islam, sekarang kita akan mempelajari tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah anakku sekalian, kota Makkah adalah salah satu kota yang berada di negeri Hijaz di Jazirah Arab. Kota ini dahulunya merupakan sebuah kota kecil dengan penduduknya yang sangat sedikit. Kota Mekah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di kota Makkah inilah terdapat peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah sebuah bangunan suci yang dikenal seluruh dunia, yaitu adalah Ka'bah. Di kota ini pula terdapat sumber mata air peninggalan Nabi Ismail yang disebut sumur Zam-Zam. Nah, untuk sekarang ini kota Mekah sudah berkembang dan sangat ramai. Kehidupan masyarakat Arab sekarang sudah modern, sama dengan kehidupan masyarakat lainnya di dunia. Oke, tahukah kalian tentang kehidupan, tradisi, dan kondisi sosial budaya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam? Oke, belum? Untuk itu kita perhatikanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama kita bahas yaitu kehidupan masyarakat sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam itu dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Nah, waktu zaman jahiliyah ini kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang. Pada saat itu kehidupan mereka sangat keras. Hidup bersuku-suku dan suka berperang antar suku. Nah, kehidupan mereka, tempat tinggalnya terbagi menjadi dua, yaitu di perkotaan dan di pedalaman atau di dusun-dusun. Orang yang tinggal di perkotaan, kehidupannya ini sudah menetap, dan pekerjaan mereka antara lain berdagang dan bertani. Sementara orang-orang yang tinggal di pedalaman dan di dusun-dusun adalah mereka yang tinggal di padang pasir yang luas dan gersang. Pekerjaan mereka adalah beternak dan sebagian kecil bekerja sebagai petani. Nah, masyarakat yang tinggal di dusun-dusun, di lembah dan di gurun ini yang disebut sebagai suku Badui. Selanjutnya kita bahas tentang tradisi kepemimpinan kota Mekah sebelum Islam. Nah, kalau di negara kita di Indonesia itu sistem pemerintahannya adalah republik dan dipimpin oleh seorang presiden. Namun di kota Mekah sebelum Islam datang itu pemerintahannya dilakukan secara adat dan dipimpin oleh salah satu suku yang besar dan kuat, karena salah satu tugasnya adalah menjaga
Ka'bah. Selanjutnya menjelang kelahiran Nabi Muhammad, kota Mekah itu dipimpin oleh suku Quraisy. Oleh karena itu yang berhak mengurus Ka'bah adalah keturunan suku Quraisy. Pada saat itu yang dipercaya mengurus Ka'bah adalah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam, Ka'bah itu sering dikunjungi oleh kabilah-kabilah dari penjuru Jazirah Arab, terutama pada musim haji, yaitu pada bulan Zulhijjah. Mereka datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji yang sering dilakukan oleh nenek moyang mereka sejak berabad-abad lamanya. Tugas utama Abdul Muthalib adalah menerima tamu-tamu tersebut selama berada di Mekah. Para penduduk Mekah diperintahkan agar mengisi penuh jambangan air minum mereka dengan air Zam-Zam. Untuk apa? Yaitu untuk diberikan kepada tamu-tamu yang datang mengunjungi Ka'bah tersebut. Itulah salah satu kemuliaan yang diberikan kepada keluarga Rasulullah. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam memiliki sosial budaya yang menonjol dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu bangga terhadap kelompoknya masing-masing. Sistem sosial mereka dalam hal keturunan itu mengikuti garis bapak, sehingga di setiap akhir nama orang Arab selalu diikuti dengan penyebutan nama bapaknya dengan kata bin untuk anak laki-laki dan binti untuk anak perempuan. Hal ini menunjukkan kebanggaan mereka terhadap nenek moyang dan dari kabilah apa mereka berasal. Selanjutnya, masyarakat Arab sebelum Islam itu hidup bersuku-suku atau disebut juga sebagai kabilah. Mereka tidak mengenal rasa persatuan bangsa. Kelompok mereka hanyalah berdasarkan kabilah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kebiasaan lain pada masyarakat Arab sebelum Islam adalah adanya perbudakan. Budak-budak pada zaman itu diperjualbelikan layaknya barang dagangan. Majikannya memiliki kekuasaan mutlak terhadap budak itu. Oleh karena itu, seringkali budak-budak itu diperlakukan tidak manusiawi. Ada yang disiksa, ada yang dijual dengan harga murah, dan lain sebagainya. Setelah agama Islam datang, para budak itu dimerdekakan dan hidup bebas. Agama Islam tidak membedakan manusia dari status sosialnya, tetapi dari ketakwaannya. Dalam ajaran Islam, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Selanjutnya, dalam bidang sastra dan seni, orang-orang Arab pada masa sebelum Islam itu sudah maju. Mereka memiliki penyair-penyair yang terkenal. Bahasa mereka sangat indah dan syair-syair mereka sangat bagus. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair itu sangat dihormati. Nah, syair itu apa, Pak? Syair itu puisi. Ya. Kemudian, untuk mempertahankan persaingan di kalangan penyair, suku-suku di Arab sebelum Islam itu setiap tahun mengadakan suatu pertemuan umum di daerah yang namanya Uqas.
Nah, para penyair itu berlomba-lomba membacakan karya puisi mereka untuk memperoleh penghargaan. Jadi mereka sudah terbiasa bersyair, membuat puisi pada zaman itu. Selanjutnya kita bahas sifat dan watak masyarakat Arab. Sifat dan watak masyarakat Arab jahiliyah itu sangat keras. Mereka sering berkelahi hanya karena hal-hal yang kecil dan sepele. Mereka juga terkenal sebagai seorang yang pemberani. Nah, mereka berani itu berjalan dan berkelana sendirian di tengah padang pasir. Nah, padahal itu banyak tantangannya, ada perampok, ada hewan buas. Kenapa mereka berani? Karena sudah menjadi sifat dan watak mereka. Kemudian sifat dan watak masyarakat Arab selanjutnya adalah mereka itu pada zaman sebelum Islam suka berkelompok berdasarkan marga atau disebut bani. Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Jadi kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani atau marga. Nah, tadi udah Bapak singgung tentang suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini salah satu suku di Mekah yang terdiri dari beberapa bani. Nah, diantaranya Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Nah, 3 bani itu membentuk suatu suku, yaitu suku Quraisy. Kemudian sifat dan watak yang lain, bahwa masyarakat Arab itu sangat membanggakan suku atau kabilahnya secara berlebihan. Masing-masing suku atau kabilah merasa menjadi yang terbaik dan ingin paling berkuasa. Akibatnya antara kabilah-kabilah itu sering terjadi perselisihan hingga terjadi permusuhan antar suku. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang kebiasaan buruk bangsa Arab. Nah, bangsa Arab jahiliyah itu mempunyai kebiasaan buruk. Apa saja itu? Nah, yang pertama mereka itu menyembah berhala. Tidak cuma berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah batu. Nah, kemudian yang kedua mereka percaya kepada takhayul dan hantu. Mereka juga suka minum minuman keras, bermabuk-mabukan. Gaya hidup mereka itu boros karena mereka suka berfoya-foya, menghamburkan hartanya. Nah, menghamburkan hartanya bagaimana, Pak? Mereka bermain judi. Bahkan judi itu sudah menjadi kegemaran atau hobi. Nah, kemudian selanjutnya mereka gemar membuat persembahan kepada dewa-dewa. Mereka juga mengundi nasib dengan anak panah. Nah, kemudian mereka juga merasa malu memiliki anak perempuan. Kenapa mereka merasa malu? Karena anak perempuan tidak dapat diandalkan untuk berperang dengan suku yang lain. Selanjutnya, masyarakat Arab jahiliyah gemar berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku karena hal-hal yang kecil dan sepele. Kemudian selanjutnya mereka gemar berkelahi dan berperang itu karena apa? Karena mereka terlalu bangga kepada nasabnya. Mereka bangga terhadap nasabnya dan suka menjelek-jelekkan atau mencela keturunan orang lain. Nah, itu tadi kebiasaan buruk bangsa Arab jahiliyah. Walaupun mereka mempunyai kebiasaan buruk yang sebegitu banyak, tapi mereka juga mempunyai kebiasaan baik. Apa sajakah itu? Nah,
kebiasaan baik masyarakat Islam itu antara lain yang pertama, mereka itu dermawan dan senang memuliakan tamu. Nah, orang yang kaya pada suku mereka itu sangat bangga jika disebut sebagai seorang yang dermawan. Mereka begitu memuliakan tamu. Mereka akan menjaga dan memberi perlindungan serta makanan bagi tamu mereka. Apabila seseorang kedatangan tamu, sementara itu ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor kambing, ia akan rela menyembelih kambing itu untuk menghormati tamunya. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, mereka itu pemberani dan bekerja keras. Mereka bisa menjadi pemberani dan bekerja keras karena mereka hidupnya itu di gurun. Nah, kehidupan di gurun yang keras menyebabkan mereka harus berusaha keras untuk bertahan hidup. Nah, hal inilah yang membentuk watak mereka menjadi watak orang-orang yang pemberani dan bekerja keras. Kemudian selanjutnya, masyarakat Arab jahiliyah itu termasuk orang yang menepati janji. Nah, jika mereka berjanji, mereka akan menepatinya karena janji itu bagi mereka itu seperti hutang yang harus dibayar. Nah, selanjutnya, memiliki tekad yang kuat. Nah, apabila mereka sudah bertekad melakukan suatu kemuliaan, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya itu. Selanjutnya, menjaga harga diri. Mereka akan rela berkorban apapun itu untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Nah, sifat inilah yang menyebabkan mereka itu menjadi pemberani. Dan selanjutnya, mereka itu orang yang teguh pendiriannya. Mereka sangat teguh dalam pendirian dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian nomor 7, mereka itu adalah orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena pada umumnya bangsa Arab itu memiliki sifat yang jujur dan senang berkata benar. Nah, demikian tadi penjelasan tentang keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam, tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, dan sifat dan watak masyarakat Arab sebelum Islam. Untuk selanjutnya, anak-anakku bisa mengerjakan soal pada halaman 15 di buku paket, yaitu bagian 3. Silahkan nanti dikerjakan di buku tulis. Jika sudah selesai, dikirimkan ke nomor WA Bapak. Waktu pengumpulannya sampai ke pertemuan selanjutnya. Ya, Bapak ulangi lagi. Tugasnya mengerjakan halaman 15 bagian 3 saja, 1 sampai 5 dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, terus dikirimkan ke WA Bapak. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita menginjak ke pelajaran yang kedua, yaitu mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan melafazkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dulu pertemuan kali ini.
Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.